Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitana Febrina Paradila. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 5C, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memaparkan makalah saya dengan tema Hasbi As-Siddiqi. Baik, mari sama-sama kita ketahui biografi dari Habib Hasbi As-Siddiqi. Nama asli beliau adalah Muhammad Hasbi As-Siddiqi, lahir di Lok Sumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904 dari keluarga pejabat agama. Darah campuran Arab mengalir ke seluruh tubuhnya. Berdasarkan silsilahnya, kita mengetahui bahwa beliau merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang ke-37, anak dari pasangan Tengku Amroh, putri Tengku Abdul Aziz, pemeran Qadi Cik Maharaja Mangkubumi, dan Al-Hajj Tengku Muhammad Hussein Muhammad Mas'ud. Ketika beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal dan ia diasuh oleh Tengku Syamsiah, yakni bibinya. Sejak usia 8 tahun, Hasbi sehari-hari berdagang atau menyantri di jantung kerajaan Pasai kuno. Hal yang menarik dari Muhammad Hasbi adalah awalnya ia belajar secara otodidak. Pendidikannya berlangsung sehari-hari dan hanya menghabiskan waktu 1,5 tahun di sekolahnya, yakni Al-Irsyad pada tahun 1926. Dengan pendidikan formal tersebut, ia menunjukkan dirinya sebagai pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui secara internasional. Ia diundang dan mempresentasikan makalahnya pada konferensi internasional yang diadakan di Lahore. Selama karir akademisnya, sebelum kematiannya, ia menerima 2 gelar doktor kehormatan atas kontribusinya terhadap pengembangan Universitas Islam dan pengembangan ilmu-ilmu Islam di Indonesia. Satu eksemplar diperoleh dari Universitas Islam Bandung, yakni Unisba pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. Lalu pada tanggal 9 Desember 1995, setelah beberapa hari menjalani karantina haji untuk menunaikan ibadah haji, ia meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN, yakni di Ciputat, Jakarta. Dirilis oleh almarhum Pak Muhrum, naskah terakhir yang telah selesai adalah yakni Pedoman Haji. Lalu selanjutnya karya-karya Hasbi As-Siddiqi, yakni Kiprah Hasbi, menulis dimulai pada awal tahun 1930-an. Karya tulis pertamanya adalah pamflet berjudul Penutup Mulut pada tahun 1933. Selain menjadi asisten redaksi, Hasbi juga menulis artikel di Surah Aceh. Pada tahun 1937, ia mengedit dan juga menulis sebuah artikel di majalah bulanan Al-Ahkam, sebuah majalah fikih Islam terbitan Usaha Penuntut di Kutaraja. Setelah tinggal di Yogyakarta, sejak tahun 1951, ia banyak menulis karya. Nah, karya Hasbi telah mengalami banyak kemajuan. Pada tahun 1961, ia telah menyelesaikan Tafsir An-Nur sebanyak 30 jilid. Lalu tahun 1968 menyelesaikan Mushaf Mutiara Hadis sebanyak 8 jilid. Baru diterbitkan 6 jilid. Nah, selain menulis buku multijilid dan 1 jilid, ia juga menulis sebuah artikel yang diterbitkan di majalah, surat kabar, dan kabar lainnya. Hikmah Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, Al-Miji'ah, dan Sinar Darussalam. Selanjutnya pemikiran Hasbi As-Siddiqi. Yang di sini saya mengambil satu contoh, yakni hukum sholat zuhur pada hari Jumat. Menurut Hasbi, hukum sholat Jumat tidak ada sholat zuhur 4 rakaat pada hari Jumat karena digantikan dengan sholat Jumat 2 rakaat. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak dapat menghadiri jamaah Jumat, baik seluruhnya atau sebagian, atau tidak dapat menghadiri jamaah di masjid karena sakit atau sebab lain, maka wajib hukumnya melaksanakan sholat Jumat dan rakaat secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Berjamaah atau khutbah bukanlah rukun atau syarat sah sholat Jumat. Salah satu alasan Hasbi dari 6 alasan mengenai hal ini adalah bahwa ayat 62 Quran Surah Al-Jumu'ah menunjukkan bahwa sholat pada siang hari adalah sholat Jumat.
perintah dalam ayat ini diberikan kepada setiap orang tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berada di desa bermukim maksudnya maupun yang sedang bepergian gitu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang corak dan metode penafsiran. Nah, di bab terakhir ini kami akan membahas tentang corak dari penafsiran yang digunakan oleh Hasbi As-Siddiqi. Menurut Profesor Nasruddin Baidan dengan judul Perkembangan Tafsir Al-Quran di Indonesia, dijelaskan juga bahwa gaya penjelasan kitab tafsir An-Nur bersifat umum. Sudariyah mengemukakan dalam majalah Sahih bahwa gaya penafsiran Hasbi terhadap An-Nur lebih condong ke arah gaya fikih karena penafsiran yang luas terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan bahwa Hasbi sendiri sebenarnya beliau ini bukan seorang ulama syariah gitu. Ia juga meyakini bahwa tafsir ini bersifat adabi al-ijtimai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi ketika menulis tafsir ini, ia ingin agar tafsir An-Nur dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, dalam menentukan metode ini merupakan salah satu cara yang paling penting untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, masing-masing metode tersebut tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, seorang musafir harus menguasai ilmu-ilmu tafsir serta memahaminya. Kemudian menurut Nasruddin Baidan, penjelasan An-Nur menggunakan metode ijtimali, yaitu metode penjelasan yang ringkas dan secara menyeluruh. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.